والصلاة والدعاء والرحمة والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح الإمام الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib ila Angola. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda as-salawatul khamas, bermula sembahyang yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. As-salawatul khamas, sembahyang yang 5, wal jum'ah ilal jum'ah, kemudian dari Jumat sampai Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahunna, itu adalah sebagai kafarah atau penebus dosa atau pelebur dosa, malam tukshal kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Nah, jadi artinya bahwasanya tatkala kita sampai dari waktu sholat ke sholat lainnya, itu penghapus dosa. Kita sembahyang subuh, ya Allah. Kemudian setelah itu kita nantinya mengerjakan sholat zuhur. Nah, itu adalah sebagai penghapus dosa. Begitu juga dari Jumat. Kemarin kita tutup Jumat, ya kan? Kemudian kita sampai pulang Jumat yang akan datang. Nah, itu sebagai penghapus dosa kita. Malam tukshal kabair, selama, ujar Nabi Muhammad, kita tidak melakukan dosa besar. Artinya selama kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu kan kayak meninggalkan kewajiban atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mencuri, kemudian pulang menggibah, gosip, fitnah, kemudian membunuh. Nah, ini dosa-dosa besar. Nah, selama kita tidak melakukan dosa besar, maka dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mengerjakan sholat. Nah, ini saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala dan di antara keutamaan umat Nabi Muhammad.
di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dari ibadah ke ibadah lainnya itu sebagai penghapus dosa. Makanya wajar ya kan, malaikat khazinun nar, penjaga api neraka, mereka kebingungan jikalau ada umat daripada umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka, bingung. Ya, soalnya kenapa? Soalnya umat Nabi Muhammad ini adalah ummatun marhumah, umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar dosa, bahkan ibadah pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-shalawatul khamas, sembahyang yang 5 Jarsidin. Sembahyang yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'ah ilal jum'ah. Kemudian dari Jumat sampai ke Jumat berikutnya, kaffaratun lima bainahunna, itu adalah sebagai penebus dosa atau pelebur dosa di antara keduanya. Malam tuksyal kabair, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar, ya lah. Kemudian wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, amalan apa? Kan amalan tuh banyak ya Allah. Amalan tuh banyak. Baca Quran amalan juga, kemudian bersedekah amalan juga, berhaji amalan juga, banyak amalan tuh. Ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala. Lalu ujar Abdullah bin Mas'ud, betakon lawan Nabi Muhammad nih, amalan apa yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, ujar Nabi Muhammad, as-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktunya. Sembahyang di awal waktunya ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang di awal waktunya ini, bukan di akhir waktu. Ini waktu terbagi 3. Ya kah? Waktu itu terbagi 3. Nah, salah satunya adalah di awal waktu. Nah, ini adalah amal atau amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suma'ai, setelah itu Bang apalagi? Ujar Abdullah bin Mas'ud, gala birrul walidain. Yang kedua, ujar Nabi Muhammad, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala kita mengamalkan ini, Allah taala himbung benar. Itu disebutkan berbakti kepada orang tua itu diantaranya, kalaunya kita nih sudah tidak mempunyai orang tua, meninggal seumpamanya, nah itu jangan sampai kita itu setelah sholat kada baca doa ibu bapak yang Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira. Nah itu disebutkan barang siapa yang lupa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal sehari nih, kada ingatnya mendoakan orang tuanya, maka tabar, maka dikatakan orang tersebut, anak tersebut adalah anak yang durhaka. Nah makanya kita itu sehari itu harus ada mendoakan kuitan, karena kalaunya sehari kita kada doakan kuitan, maka kita itu dikatakan anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Makanya kita habis tuntung sembahyang rajin ya kalau Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira. Bahkan tuntuk apa ngarannya? Tuntung azan ya kah? Tabaca jodoh ang itu Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira. Sebanyak
5 kali, ya kan? Rabbi firli, ya intinya harus ada mendoakan kuitan, karena sehari apabila kita kada mendoakan kuitan maka kita dikatakan ya kan? Dikatakan durhaka. Nah, lawan pulang ya kalau kita tuh tatkala sembahyang sunat, itu tatkala sembahyang sunat kuitan memanggil, maka kita dianjurkan untuk membatalkan sembahyang. Kita sembahyang sunat atau sembahyang wajib kadalah. Kalau sembahyang wajib, kalau sembahyang sunat lalu kuitan anjuran untuk mengiau, maka kita dianjurkan untuk membatalkannya. Nah, saking besarnya nih hak kuitan terhadap seorang anak, ya kan? Terhadap seorang anak, sampai-sampai di dalam perkara sembahyang perkara lawan Allah Subhanahu wa taala aja, nah, kita mengalahkan, ya kan? Mengalahkan. Nah, harus diutamakan kuitan. Makanya itu disebutkan bahwasanya ada 3 ayat ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berbarengan. Artinya sangat penting nih ya Allah, tiga ayat ini. Apa 3 ayat tersebut? Ati Allahu atiur Rasul, aqimus shalah wa atuz zakah, anishkur li wali walidaika. Nah, ini 3 ayat ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan. Nah, apa maksudnya 3 ayat ini? Yang pertama adalah kita dianjurkan taat lawan Allah, taat lawan Rasul. Yang kedua adalah aqimus shalah atuz zakah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang ayat yang ketiga adalah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, artinya 3 ayat ini sangatlah penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat ini berbarengan, menunaikan taat lawan Allah, taat lawan Rasul. Kemudian ayat yang kedua memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga untuk berbakti kepada orang tua. Nah, jadi artinya ujar ulama, paman syakarallah lam yashkuril walidaih lam yuqbal minhu. Amun kita nih lawan Allah Subhanahu wa taala bagus hubungan, tapi lawan orang tua rusak, lam yuqbal minhu. Lawan orang tua kada baik hubungan, maka amal ibadah kita kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat ini berbarengan. Taat lawan Allah, lawan Rasul, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian ayat yang ketiga adalah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, jadi amalan yang paling bagus adalah berbakti kepada orang tua setelah kita mengerjakan sholat. Nah, setelah mengerjakan sholat itu amalan yang paling bagus adalah berbakti kepada orang tua. Itu juga Nabi Muhammad mengatakan birru abaakum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya alhamdulillah, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nah, jadi mau kita nih berbakti kepada orang tua, maka anak kita pun akan berbakti kepada kita. Ini disebutkan bahwasanya hadis ini mengandung 5 makna. Yang pertama, kita akan mendapatkan anak. Ya, kalau kita berbakti kepada kuitan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada kita anak. Ya kan, anak. Tapi kalau kita durhaka lawan kuitan, itu bisa kada anakan deh. Nah, jadi yang pertama, orang yang berbakti kepada orang tua itu bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan. Yang kedua, kehidupan mereka nyaman. Bilanya berbakti lawan kuitan itu rezeki nyaman. Ya kan? Makanya itu disebutkan, jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Kita nih misalnya merajakan kuitan, ya kan? Melayani kuitan, menyamani kuitan, maka Allah Subhanahu wa taala maulah kita seperti raja, menyamani kita. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, orang yang berbakti kepada orang tua nih, tulu umrihim. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur. Panjang umur. Kalanya kita nih berbakti lawan kuitan panjang umur. 60, 70, 80 tahun dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa ngarannya? Birhum. Kita akan mendapatkan bakti anak-anak. Ya. Nah, kita mendapatkan bakti anak-anak kita. Nah, kita bakti lawan kuitan, ya anak-anak itu otomatis bakti juga. Ya kan? Nah, itu birru abaakum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nah, itu disebutkan juga bahwasanya ada seseorang yang apa ngarannya minta doa kepada seorang wali. Ada seseorang yang minta doa kepada salah satu wali, wahai wali doakan ulun. Ujar sidin, alaka walidah, apakah engkau mempunyai orang tua? Iya. Oh jisidin, 70 ikung berdoa wali seperti aku itu kada kawa mengalahkan doa seikung orang tuamu. Nah, misalnya nih, kuitan kita berdoa, ya kah? Kuitan kita berdoa, kemudian doa kuitan kita yang sekali berdoa itu dibandingkan dengan 70 ikung wali kutub berdoa, niscaya kada kawa menyamai doa kuitan. Saking hebatnya doa kuitan, ya kah? Nah, makanya kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua, apalagi tatkala kita berbakti kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Itu disebutkan kita itu dianjurkan mempunyai kuitan yang masih hidup, ya kalau kita itu dianjurkan untuk senantiasa minta doa, ya kah? Dianjurkan untuk senantiasa minta doa. Itu disebutkan fa inna du'aaha wasala ila sama, khususnya kuitan babinian. Fa inna du'aaha wasala ila sama, bahwasanya doa kuitan babinian itu dapat menembus langit. Wa yakhruqul hijab, bahkan dapat membakar hijab, meruntuhkan hijab. Ya kan doa itu jadi lambat kabul karena ada hijab. Hijab itu disebabkan dosa. Nah, karena kebanyakan dosa, lalu berdoa itu kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dosa menghalangi, ya Allah. Nah, tapi kalau doa kuitan, khususnya babinian, talaqud doa minal walidah fa inna du'aaha wasala ila sama. Doa kuitan babinian itu dapat menembus langit dan dapat menghancurkan hijab tersebut. Nah, makanya kita dianjurkan untuk senantiasa minta doa, ya kah, dan mendoakan orang tua kita. Itu disebutkan bahwasanya di antara ibadah itu ada ibadah itu cukup hanya sekadar memandang. Ada ibadah itu cukup sekadar memandang dapat pahala. Kalanya membaca Quran kan kita membaca hanya dapat pahala. Sembahyang, ya kalau kadang-kadang kita melihat orang sembahyang aja dapat pahala, ada kecuali kita mengerjakan sembahyang. Membaca salawat minta juga, mungkin kita Allahumma shalli ala sayyidina hanya dapat pahala, tapi kalau memandang aja nggak dapat pahala. Tapi ada ibadah itu, beberapa ibadah yang cuman sekadar memandang aja dapat pahala. Apa ibadah yang cuman sekadar memandang aja dapat pahala? Yang pertama memandang Ka'bah. Tapi memandang Ka'bah itu melihat aja, mengitihi Ka'bah aja itu sudah dapat pahala sudah. Apalagi pian menjapai, ya. Wah, memandang aja sudah dapat pahala Ka'bah. Kemudian ulama, memandang wajah ulama begitu juga dapat pahala. Memandang wajah ulama sudah dapat pahala, apalagi mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, memandang wajah orang tua. Nah, memandang wajah orang tua dengan pandangan yang gembira, ya Allah, punya pandangan syarek kada dapat pahala.
menceleng-celeng, malah dapat dosa. Dapat pahala cuman hanya sekedar memandang dengan pandangan yang bagus, pandangan yang senang, ya kalau. Nah, itu disebutkan ada ulama bertanya, ya kah? Ada ulama bertanya, mal afdal an-nadhar fil Ka'bah aw an-nadhar fil walidain? Mana pahalanya ganal? Mana pahala yang lebih ganal antara memandang Ka'bah di Mekah, ya Allah, lawan memandang wajah orang tua? Mana ganalnya? Amun kita ke Mekah kan jauh, ya Allah, jauh, ongkosnya berumrah 30-an, ya Allah lah, berhaji mantri pulang, ya kah, haji plus apa berapa gitu, 200 kah, ya sekitar itulah, ratusan juta. Memandang Ka'bah yang pertama mahal, ya Allah lah, pengorbanannya luar biasa, larang. Nah, artinya memandang Ka'bah itu luar biasa, pahalanya ganal. Nah, tapi ada ulama mengatakan mal afdal an-nadhar fil Ka'bah aw an-nadhar fil walidain? Memandang ke Ka'bah kah yang ganal pahalanya atau memandang wajah orang tua kah? Faqala an-nadhar fil walidain afdal. Memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang itu lebih afdal. Nah, kita memandang wajah kuitan dengan pandangan kasih sayang. Nah, ini pahalanya ganal benar. Ya kah, pahalanya ganal benar. Jangan merangut, ya kah? Amunnya merangut di hadapan kuitan, nah itu disebutkan wajah kita tatkala meninggal bagaimana wajah kita tatkala di hadapan kuitan. Nah, kayak apa kita lawan kuitan? Nah, kayak itu juga kena muha kita tatkala meninggal, ya kah? Munnya merangut di hadapan kuitan ketujuh, itu meninggal juga bisa merangut juga tuh. Amunnya ketujuh senyum, ya kah, di hadapan kuitan, maka ingat tatkala meninggal senyum juga, ya kah, bagus tuh pokoknya. Ya, amunnya bagus di hadapan kuitan, bagus ketika meninggal. Tapi amunnya di hadapan kuitan kada bagus, nah, maka dapat dipastikan ketika meninggalnya kada bagus juga. Nah, itu disebutkan juga bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Nabi Muhammad, ya Allah. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan anaknya Fatimah bintu Rasulillah. Cucunya Nabi Muhammad itu Sayyidina Hasan, la ya'kul ma'a walidatih. Kada pernah beliau itu makan berbarengan dengan apa ngarannya kuitan. Sayyidina Hasan kada pernah makan baik-baik kuitan. Kenapa? Pernah ditanya, kenapa jadi nang kayak itu? Jadi sidin rubbama tasbiqu ainuha ila syai'in min at-ta'am fa'akhiduhu qablaha. Aku takutan, ujar Sayyidina Hasan, munta imbay makanan kuitan, kalau pina yang aku juhud, yang aku makanan yang aku makan itu adalah makanan yang diinginkan oleh orang tua. Nah, musti aja sidin aku mengibit iwak atau mengambil makanan. Nah, yang makanan yang aku ambil itu adalah makanan yang diinginkan oleh orang tua aku. Makanya takutan makan baimbay lon kuitan. Aku dahulukan dulu kuitan. Ulun guru aja kada makan baimbay lon kuitan juga, bedahulu pada kuitan. Nenek ngarannya keterlaluan, ya kalau. Nah, dahulukan dulu kuitan dulu, kemudian setelah itu hanya makan saurang, ya kan, makan sidin. Nah, ini adalah yang dikerjakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, itu yuqabbilu yadai wa rijlai walidatih kullayaum. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu setiap hari mencium tangan dan batis orang tua kuitan sidin. Ini mas untung mencium, ya kah, minta doakan, itu setiap hari itu dikerjakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Nah, setiap hari, makanya cocok aja ya kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini menjadi wali besar. Karena ya beliau setiap hari minta doa lawan kuitan. Mbas tuntung mencium tangan dan batis, minta doakan lawan kuitan, ya kah? Minta doa lawan kuitan. Sehingga jadilah seorang Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bahkan ini Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, Jisirin, aku tidak mempunyai apa-apa Jisirin, semuanya itu milik orang tua.
Seandainya nih orang tuaku menjual aku sebagai anaknya, aku nih anaknya aku nih sebagai anak dijual oleh orang tuaku ke pasar, maka itu adalah sebuah kebolehan bagi diriku. Ada apa aja sih, Din? Nah, artinya apa? Artinya ini adalah bentuk baktinya seorang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi terhadap orang tua. Nah, intinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Ya kah? Berbakti kepada orang tua setelah sembahyang pada ya Allah. Nah, jadi di antara kita berbakti kepada orang tua, di antaranya ya Allah banyak sebujurnya. Cuma di antaranya adalah jangan sampai kita meninggalkan doa terhadap mereka. Sehari itu jangan kada mendoakan orang tua, karena kalau kita sehari kada ingat atau kada mendoakan orang tua, maka kita dikatakan dicap sebagai anak yang durhaka. Lawan itu disebutkan oleh sebahagian sahabat Nabi Muhammad. Ada sebuah perkataan dikatakan tarku doa lil walidain yadhiqul aish alal walad. Kita nih kada ingat mendoakan kuitan. Nah, itu dapat menyempitkan kehidupan kita. Hidup tuh ngalih. Nah, jadi jangan sampai sehari itu jangan kada mendoakan kuitan, harus ada, ya kah? Makanya tuntung sembahyang ya kali 5 kali, tuntung adzan. Ya semakin banyak semakin bagus. Ya kah? Semakin banyak semakin bagus. Nah, intinya jangan sampai kadada sama sekali tah maksudnya, ya kah? Tarku doa lil walidain yadhiqul aish. Tarku doa lil walidain yudayyiqul aish alal walad. Meninggalkan doa terhadap kuitan, artinya kada ingat berdoa, maka itu dapat menyempitkan rajaki kita nantinya di dunia leh, ya kah? Rajaki bilanya kada ingat berdoa, mendoakan kuitan maksudnya, kada ingat mendoakan kuitan ngalih. Ini disebutkan juga kemudian yang ketiga sumai. Kemudian setelah itu sahabat bertanya lagi, apalagi wahai Nabi Muhammad, amalan yang paling bagus atau ibadah yang paling bagus dikerjakan setelah sholat ya kah di awal waktu, kemudian berbakti kepada orang tua. Sumai, adakah lagi, jar sahabat, amalan yang paling bagus dikerjakan? Qala al jihad fisabilillah. Ujar Nabi Muhammad adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang. Nah, perang itu kan ya mun kada luka mati. Perang itu ya Allah, ya wajar aja pahalanya ganal. Perang. Memperjuangkan agama Islam. Cuma wah ini kada lagi perang lah. Kada lagi perang. Ya cuma adab, walaupun kita kada kawa nang kaya di zamannya sahabat ya Allah berperang ya Allah, ya tapi ada pahala yang lebih ganal daripada perang. Apa? Nuntut ilmu, ya kan? Nuntut ilmu ini ganal pada perang lagi. Lawan pulang, pernah sahabat itu pulang daripada perang, kemudian ujar Nabi Muhammad SAW, ahlan wa sahlan, selamat datang Jersidin bagi kakawananku yang menang daripada peperangan kecil. Lalu sahabat nih di saat itu lagi uyuh-uyuhnya datang perang ya Allah, ada yang baru jurabit, ada yang baru luka, disambut oleh Nabi Muhammad SAW, selamat datang dengan kakawananku, dengan sahabatku yang telah memenangkan perang kecil. Lalu sahabat bertakon, wahai Rasulullah, adakah perang yang lebih besar daripada ini? Kami baru luka, kami beuyuh-uyuh melawani orang kafir, bahkan ada yang meninggal. Adakah yang lebih hebat lagi? Ujar Nabi Muhammad, ada. Apa? Memerangi hawa nafsu. Nah, ini lebih ganal pahalanya, memerangi hawa nafsu. Al jihad fisabilillah. Nah, jadi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu amal atau ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawistazatuhu lazadani. Kemudian ujar Abdullah bin Mas'ud, nah inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku, Jersidin,
seandainya ada labih niscaya aku labihi, cuma saitupang sudah. Artinya yang aku sampaikan ini kada kurang kada labih jisidin, jar Abdul bin Mas'ud. Nah, jadi Nabi ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 3. Sembahyang di awal waktu, berbakti kepada orang tua, kemudian jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. At-tarhibu min ta'khiri shalah an waqtiha wa man tarakaha amdan. Ini adalah bab tentang ancaman kepada orang yang melalaikan sembahyang an waqtiha, daripada waktunya, wa man tarakaha amdan, dan orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman. Nah, ini maksudnya orang-orang beriman aja ya. Kalau orang-orang kafir ya tasarah ya kan, itu kada termasuk orang yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang percaya ada neraka, percaya ada surga bagi orang yang berbuat taat, dan percaya bahwasanya ada neraka bagi orang yang melanggar perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum, jangan sampai menyibukkan kepada kalian, amwalukum, harta, jangan sibuk, jangan terlalu sibuk lawan harta, jar Allah Subhanahu wa taala, wala auladukum, dan jangan juga terlalu sibuk lawan anak, ya kah? Karena ya Allah, harta lawan anak itu sebagai fitnah, ya kah? Fitnah yang melalaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah, nah daripada mengingat Allah. Jangan sampai anak dan harta itu, jar Allah Subhanahu wa taala, menjadi tameng kita untuk lalai kepada Allah. Hijab kita sebagai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah ini maksudnya adalah mengerjakan sembahyang. Wa may yaf'alu dzalika, barang siapa yang mengerjakan itu, artinya nya kada ingat sembahyang, ya kah, gara-gara anak, ya kah, gara-gara harta, sibuk mencari dunia, lalu sembahyang kada tagawi. Wa may yaf'alu dzalika wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka orang tersebut, ujar Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rugi. Orang-orang rugi itu apa gerang? Mahrum minal ajar, kada dapat pahala karena di surga, kada nyaman, ya kah, di akhirat. Nah, jadi mun orang tuh kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahyang dengan sebab harta atau anak-anaknya, maka orang tersebut bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi di dalam ayat yang lain, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat. Salat yang seperti apa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang salat tapi dia lupa kepada Allah. Dalam riwayat bukan sekadar lupa, orang yang lalai atau melambat-lambatkan waktu sholat. Nah, ini adalah orang yang celaka. Ini disebutkan wail itu adalah ismu wadin fi jahannam, salah satu nama jurang yang ada di dalam api neraka. Jadi di dalam api neraka jahanam itu ada beberapa jurang, ya kah? Ada beberapa jurang. Salah satu nama jurangnya adalah jurang wail. Jadi jangan mengarani anak wail lah. Siapa ngaran anaknya wail? Kenapa? Di dalam Al-Quran ada pawailun. Nah, wail bagus karena anak wail aja. Padahal ngaran neraka. Nah, wail. Jangan asal ada di Quran aja ya kalau. Ada juga tuh ada di Quran aja. Jahannam ada juga dalam Al-Quran. Cuma kebanyakan orang gak ada tahu ya kalau wail itu ngaran jurang yang ada di dalam neraka, namanya jurang wail. Fawailun lil musallin, celaka atau masuk ke dalam neraka atau jurang wail yang ada di dalam neraka jahanam. Lil musallin, bagi orang yang melakukan sholat. Orang yang sembahyang masuk neraka, apalagi nggak ada sembahyang ya kalau. Yang sembahyang masuk neraka, apalagi nggak ada sembahyang. Sembahyang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sembahyang
tapi hatinya lalai, kada ingat lawan Allah. Sembahyang aja tapi ya awaknya aja, ya kan, hatinya kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini celaka. Dalam ulama tafsir yang lain mengatakan alladzina hum an shalatim sahun, ini adalah orang-orang yang melambat-lambatkan waktu. Parak habis sudah waktu sembahyang nah. Hanya sembahyang zuhur toh, nya bilangnya 5 menit sebelum asar hanya sembahyang. Atau asar 5 menit sebelum maghrib hanya sembahyang. Atau sembahyang maghrib 5 menit sebelum isya hanya sembahyang. Nah, orang seperti ini wailun lil musallin, celaka. Ya kan? Celaka. Makanya jangan sampai kita itu melalaikan waktu salat, apalagi kita meninggalkan salat. Ya kan? Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Jarsidin, supaya kita itu sholat itu dikatakan khusyuk. Karena kan sembahyang sholat itu kan kalaunya kada khusyuk, ya kita sembahyang, kita sholat ibaratnya awak aja tanpa khusyuk, itu seolah-olah kada ada ruhnya. Ya kada ada ruhnya. Ruh sembahyang itu di dalam khusyuk. Amun kita sembahyang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, kita sembahyang nah itu sembahyang itu ada ruhnya. Ujar Imam Ghazali nih, orang yang sembahyang, orang yang sholat tapi kada khusyuk, itu ibarat kita itu berhadiah kepada seseorang dengan hadiah bangkai. Ya kah? La ruhalaha. Ya kah, bangkai ayam, berhadiah ayam tapi mati, ayam bangkai sudah. Nah itu juga kita lawan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat tapi kita kada khusyuk. Nah ibaratnya kita itu mahadiahi Allah Subhanahu wa taala bangkai. Ya kah, binatang yang kada ada ruhnya, bangkai. Ya kalau binatang yang kada ada ruhnya itu bangkai. Bahadiah misalnya sapi. Ya kah? Sapi, ada orang bahadiah sapi. Sapi apa yang paling sapi Australia kan ganal tuh. Bahadiah. Tapi bangkainya yang sudah busuk. Kesan apa juga? Sarek kita ya kalau. Mohon bahadiah itu bujur-bujur. Ini kada sapi yang sudah jadi bangkai. Amun sudah besambeleh kada masalah ya kalau lah. Sudah besambeleh, dagingnya sudah bagus. Ini kada yang busuk, yang bahulatnya itu dibariakan lawan kita biar ganal nang kayak apa aja, kada ada manfaatnya. Nah begitu juga kita lawan Tuhan. Kita sembahyang ya, pas sembahyang itu bagus. Tapi kalau kita sembahyang sholat tapi kada ada khusyuk di dalamnya, nah Allah Subhanahu wa taala sarek. Wailun lil musallin. Jar Allah taala, aku kalau tujuh, aku sarek. Ya kah, celaka orang yang sholat yang kada ingat hatinya lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengajarkan kepada kita sholat yang khusyuk itu seperti apa gerang. Jadi kalau sholat khusyuk itu mulai awal takbir sampai salam ingat lawan Allah taala, itu khusyuk. Cuma kadang-kadang sulit ya kalau memang itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, seseorang itu sholat diterima atau kadanya apa ini ingat itu diterima. Kita sembahyang 5 menit seumpamanya, di dalam 5 menit kita sembahyang itu menit aja ingat, menit panggil diterima, sisanya bang kada diterima. Nah lalu kita tuh dianjurkan sholat itu mulai awal takbir sampai salam ingat lawan Allah. Kalau kada kawa bang, lalu Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita minimalnya agaluha disidin, minimalnya kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat. Kalau kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat ini, maka sembahyang kita dikatakan dan dicap sebagai sembahyang orang yang khusyuk. Kita kan rancak mendengar khusyuk, tapi kita kada tahu sembahyang khusyuk itu seperti apa. Ya kan? Ya kalau bisa khusyuk itu mulai awal takbir sampai salam, itu khusyuk, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Cuma ujar Imam Ghazali, barang siapa yang ingat di 3 tempat, minimalnya 3 tempat di dalam sembahyang, di 3 tempat ini kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan sembahyang kita itu sudah khusyuk. Imam Ghazali ini termasuk pengikutnya Imam Syafi'i. Cuma Imam Ghazali ini mengatakan bahwasanya arkanus shalah bertambah sebuting. Rukun sembahyang itu kan ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Sama aja bujur aja keduanya. Ya kan? Bujur aja. Cuma ujar Imam Ghazali kada 17 kada 13 kada bertambah sebuting khusyuk. Kalau Imam Syafi'i kan kada ada khusyuk. Tapi kalau Imam Ghazali bertambah khusyuk. Karena nyisirin kalau sembahyang kada khusyuk, maka kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lalu pertanyaannya nang kayak apa supaya sembahyang kita khusyuk? Ya mun kawa aja sidin, mulai awal takbir sampai salam ingat lawan Allah. Munnya kita sembahyang kada ingat lawan Allah, siapa yang disembah? Bujur juga ya kalau kita sembahyang Allahu Akbar bagus bacaannya tapi kada ingat lawan Allah Ta'ala, siapa yang disembah? Artinya kita kada tahu siapa yang disembah. Nah, lalu Imam Al-Ghazali beliau mengatakan agalluha, minimalnya paling kada jasidin dikatakan orang itu sembahyang itu khusyuk, ingat lawan Tuhan, ingat lawan Allah di 3 tempat. Yang pertama ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama di dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Yang pertama adalah wajjahtu wajhiya lilladzi, ketika membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi, itu kan ada dalam doa iftitah Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira sampai wajjahtu wajhiya lilladzi, sampai kalimat itu aja wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, sampai itu kita ingat lawan Allah, ya Allah ulun hadapkan jasad ulun atau awak ulun kepada pian, wajjahtu wajhiya lilladzi. Itu yang pertama di dalam doa iftitah. Yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dalam doa dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ketika membaca tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tatkala Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyambut Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha dengan kalimat ini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyahut, ya kan? Ujar Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Namun kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat tersebut, maka sembahyang kita dikatakan khusyuk, ya kan? Khusyuk. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala mukhbiran an ahlil jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan kepada orang-orang yang ada di dalam neraka, masalakakum fi saqar qalu lam takum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ujar Allah Subhanahu wa taala nih bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam neraka jahim. Neraka itu ada namanya neraka jahim. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Yang pertama kami kada sembahyang. Walam nakunut imul miskin, kami masuk ke dalam neraka karena kami tidak memakani orang-orang miskin. Yang ketiga nakhudu ma'al khaidin. Nah, kami masuk ke dalam neraka dikarenakan melakukan kejahatan. Nakhudu ma'al khaidin, nadkhul fil haditsil batil. Kami ini melakukan kejahatan. Nah, dengan 3 perkara tersebut, kada sembahyang, kada memakani orang fakir atau orang miskin, kemudian melakukan kejahatan, inilah sebab orang masuk ke dalam neraka jahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, baina rajul wa baina kufur tarku shalah. Ujar Nabi Muhammad, perbedaan antara ar-rajul, maksudnya di sini adalah orang Islam. Perbedaan antara orang Islam lawan orang kafir, tarku shalah, adalah meninggalkan sembahyang. Jadi perbedaan kita lawan orang kafir, namun kita sembahyang berarti kita Islam. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, nah berarti kita adalah ya kada bedanya lawan orang kafir. Nah, mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menjaga waktu salat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala manawabi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.